yang akhlaknya paling mulia Rasulullah. Itu ditanya istrinya, dia orang paling baik di keluarga. Ditanya sholatnya, ini yang paling baik masalah sholatnya, itu Rasulullah yang sudah dijaminkan baginya adalah surga. Jadi kalau kita sekarang belum punya kesempatan apa yang amalan pusaka, mulai sekarang ambil amalan pusaka tadi. Kalau orang sudah menjalankan amalan pusaka tadi satu kebiasaan, maka dia akan menemukan halawatul iman, nikmatnya iman. Jadi nikmatnya iman begitu. Aduh, kok saya belum sholat ya? Kayaknya saya nggak bisa. Kalau tidur kalau belum sholat, itu udah ketemu tuh halawatul iman. Jadi sampai apapun tubuhnya, dia akan berkumpul, dia akan panggil tubuhnya untuk bangun sholat. Karena sudah ketemu nikmatnya iman. Sehingga ada uangnya dia, kalau udah ketemu hari Jumat, dia cari uang kemana uang yang dia tunggu 2.000 rupiah akan disedekahkan. Karena sudah halawatul iman. Tadi yang sudah kita bahas. Yang 2 jam dari terasa lama, nanti 3 jam terasa singkat, itu udah gak ketemu rumus itu. Caranya tadi apa? Ambil amalan pusaka satu itu, satu amalan pusaka supaya dapat halawatul iman, manisnya iman kita. Maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Qala man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara, apabila perkara tersebut ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang kata Rasulullah SAW bersabdakan kepada kita, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Berarti dia cintanya sama Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dan dia menempatkan amalan pusaka itu sebagai tanda kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Maka dia harus ambil yang ada tuntunannya. Jangan sampai perkara-perkara yang menjadikan amalan pusaka sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ustaz, pokoknya saya pengen 2 rakaat sesudah subuh saya sholat lagi. Nggak ada tuntunannya, nggak boleh sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Dia harus ambil tuntunannya, berarti 2 rakaat sebelum subuh. Coba sholat rawatib kita yang disunnahkan Rasulullah itu kapan aja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang disebut dengan muakkad, sunnahnya muakkad. Waktu kita yang menjaga kita itu diambil. Jadi harus mengambil contohnya dari Rasulullah SAW. Ustaz, saya pokoknya pengen ngikutin kata Rasul, puasa lain itu puasa Daud, sholatnya juga saya sholat Daud. Nggak boleh, karena Rasul nggak pernah ngajarin sholat Daud. Sholat Daud bagaimana? Sehari sholat, sehari kagak, sehari sholat, sehari kagak aja. Yang ada puasa Daud, sehari sholat, sehari. Begitu ya. Itu poin pertama yang menjadi bekal kita pada kajian kita. Apa yang disampaikan Rasul yang kedua untuk manisnya iman itu, wa'an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah. Orang kalau udah cinta, manisnya iman sudah dapat, dia akan mencintai orang itu karena Allah. Lihat sekarang kita nih, potret kita. Kira-kira kita mencintai orang betul karena Allah enggak? Kalau masih ada kalimat-kalimat di antara kita itu banyak kaya dia ya, gitu ya. Dulu Ustaz itu nyekolahin saya, sekarang ternyata dia dan brengsek kayak begini. Nyesel saya nyekolahinnya pada itu. Ada orang yang menyesali kebaikannya, maka Allah sudah pelihara kebaikan 10 tahun, 20 tahun. Ternyata di umur 25 tahun dia menyesali kebaikannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Kalau ada di antara kita menyesali telah berbuat baik. Dulu kalau nggak kita tolongin itu Ustaz, kesel kalau begitu, mendingan saya nggak tolongin. Alhamdulillah, karena setiap kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, Allah ganti dengan yang lebih baik. Menjadi hasanati falahu asyru amsalihha. Dapat 10, udah pasti Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Cuma tidak melalui orang itu saja, bisa dengan jalan lain.
Jadi cinta kita karena Allah itu adalah cinta yang murni, yang gak akan pernah kecewa, yang gak akan pernah nyesel. Kalau kita berbuat baik sama orang itu tidak akan pernah nyesel. Kenapa? Karena yang ganti Allah.